Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Salman Hafid, nomor absen 1. Nama saya Adinda Hesti Kamelia, nomor absen 2. Nama saya Ahmad Zaki, absen 3. Nama saya Alif Novaleo dari kelas 12 IPS 4. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Latar belakang yang pertama, pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Republik Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapatkan dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Yang kedua, dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet atau sekarang dikenal dengan Rusia, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik dan menawarkan gagasan yang disebutnya jalan baru untuk Republik Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Yang keempat, rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan dan persatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Dan yang terakhir, mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Tokoh pemimpin PKI Madiun. Yang ke-1 ini ada Musso. Musso mempunyai nama Paul Musote atau Munawar Musso. Sepak terjang Musso ini dalam memimpin PKI Madiun ternyata tidak berakhir dengan baik. Bagi pasukan TNI, hanya butuh sekitar 2 minggu untuk memusnahkan dan meluluhlantahkan pasukan Musso. Akhirnya, PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin ini memilih untuk melarikan diri. Kemudian Kapten Sumadi dan anggota TNI berhasil menemukan Musso di Purworejo pada tanggal 31 Oktober. Dan saat itu Musso menolak untuk menyerahkan diri. Nah, ada 2 versi nih akhir riwayat hidup Musso. Yang satu itu menyatakan ia dibakar hidup-hidup di alun-alun, yang satunya menyatakan ia mendapati baku tembak karena tersembunyi di kamar mandi hingga tewas. Nah, yang kedua ini ada Amir Syarifuddin. Dia ini merupakan seseorang yang sebenarnya mendapati banyak posisi penting di saat kemerdekaan Indonesia. Ia pernah membangun kabinet kala itu. Nah, kabinet yang dibangunnya pun runtuh, dan inilah yang mendasari mengapa ia bergabung dengan Musso dan pasukannya. Semenjak PKI bisa dibasmi, si Amir ini melarikan diri ke kawasan Purwodadi. Amir dan para pemberontak lainnya yang tergabung dalam aksi PKI Madiun ini ditembak mati pada tanggal 19 Desember 1948 lalu. Uniknya, si Amir ini sebelum ia dieksekusi mati, ia sempat menyanyikan lagu komunis, yaitu Internasional dan lagu Indonesia Raya. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh PKI Madiun 1948 juga, yaitu ada Gatot Subroto. Gatot Subroto ini menjalankan operasi militer dengan baik saat mencoba memulihkan keamanan pada masa pemberontakan PKI Madiun. Nah, kala itu ia adalah gubernur militer di Semarang hingga Surakarta dan wilayah 2 yang berada di bagian barat. Yang berikutnya ada Kolonel Sadikin.
Kiprah dan sepak terjang dari Kolonel Sadikin ini dibuktikan melalui di mana dia adalah kolonel yang berkedudukan di daerah Surakarta dan kemudian hijrah ke Madiun. Nah, berikutnya ada Kolonel Sungkono. Ia ini terkenal akan kecakapannya dalam memberikan pidato singkat berupa perintah dan suntikan semangat agar anak buahnya tetap berusaha dan melakukan yang terbaik demi melindungi banyak masyarakat yang akan menjadi korban keganasan dari pemberontakan PKI Madiun kala itu. Nah, dari aksi heroik itu, ini menginspirasi para bawahannya. Kolonel Sungkono beserta anak buahnya kala itu hanya menggunakan senapan mesin ringan, senapan laras panjang, dan beberapa granat untuk menyerang musuh. Yang terakhir ini ada Kolonel Aha Natsutation. Kala itu ia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi di Markas Besar Angkatan Perang RI, di mana PKI Madiun kala itu menyerang banyak wilayah Solo yang berada di Jateng dan di Madiun atau di Jawa Timur dan di sekitarnya. Berkat kerjasama dan keunggulan rakyat bersama TNI, maka PKI Madiun dapat ditumpas dan dihentikan. Pemberontakan. Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta pada 18 September 1948. PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun di Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikannya berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru selain di Madiun. PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Murwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Akhir dari pemberontakan PKI Madiun 1948. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi, serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik. Semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.